Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi mengenai penganggaran organisasi kelembagaan mata kuliah manajemen kelembagaan. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya, Putri Perdana Kusuma Hanim, lalu ada Rahma Bayu Citra Aditama, Ratna Nur Afifah, Rozan Widanti Putri, dan Yana Saroah. Penganggaran organisasi. Pengertian penganggaran organisasi. Pengertian dari anggaran atau budget adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Sedangkan pengertian dari penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Syarat dalam menyusun anggaran. Syarat dalam menyusun anggaran yaitu yang pertama, realistis, yang kedua, luas, dan yang ketiga, kontinu. Tujuan dari syarat ini adalah menyatakan sasaran perusahaan yang jelas dan formal, mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Menyediakan rencana terinci mengenai kegiatan dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu atau kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan. Mengkoordinasikan metode yang akan ditempuh untuk memaksimalkan sumber daya. Karakteristik anggaran. Terdapat 4 karakteristik anggaran. Yang pertama adalah rencana. Anggaran memuat serangkaian rencana keuangan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Maka, di dalam anggaran terdapat asumsi-asumsi yang dijadikan pedoman untuk merealisasikannya. Kemudian, yang kedua adalah meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran memuat seluruh rencana kegiatan organisasi, baik yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran memuat rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan satuan moneter dalam estimasi jumlah tertentu. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu atau periode tertentu, umumnya adalah 1. Penyusunan anggaran dalam perencanaan organisasi berdasarkan jangka waktu. Terdapat 3 jangka waktu, yaitu perencanaan strategi atau jangka panjang, kemudian penyusunan program atau jangka menengah, yang ketiga adalah penyusunan anggaran atau jangka pendek. Jangka panjang merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai 25 tahun. Dalam perencanaan strategis ditentukan visi, misi, filsafat, polisi, goal, objektif, dan strategi. Berikut adalah variabel perencanaan strategis. Jangka menengah merupakan perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai 5 tahun atau 10 tahun. Dalam perencanaan ini, organisasi merencanakan program-program kerja untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan. Penyusunan anggaran dalam perencanaan jangka pendek merupakan jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun atau 10 tahun. Dalam perencanaan jangka pendek ini,
Organisasi merencanakan program-program kerja untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan. Selanjutnya, jenis anggaran. Menurut dasar penyusunan anggaran, terdiri dari anggaran tetap dan anggaran variabel. Menurut jangka waktu, terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Menurut kemampuan di dalam penyusunan anggaran, terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Menurut cara penyusunan, terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Menurut bidangnya, terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Menurut fungsinya, terdiri dari anggaran apropriasi dan anggaran kinerja. Selanjutnya, fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi pengendalian. Sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Yang kedua, alat koordinasi dan komunikasi untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, alat penilaian kinerja. Pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Yang keempat, alat pemotivasi. Sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, sebagai perencanaan terpadu. Yang kedua, alat pengkoordinasian. Yang ketiga, alat evaluasi perusahaan. Yang keempat, pedoman pelaksanaan perusahaan. Dan yang kelima, alat pengawasan kerja. Selanjutnya, tahapan penganggaran. Yang pertama, tahap persiapan. Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Yang kedua, tahap penyusunan. Menyusun rancangan rencana keuangan yang terdiri dari rencana pendapatan, rencana biaya, dan rencana pembiayaan, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan bidang yang direncanakan. Yang ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan. Melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen yang direncanakan. Yang ketiga, tahap ratifikasi atau pengesahan. Melakukan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. Melakukan koordinasi dan penelaahan setiap komponen anggaran. Mengesahkan dan mendistribusikan anggaran kepada pengguna anggaran. Yang keempat, tahap implementasi dan pertanggungjawaban. Melaksanakan kegiatan atau pekerjaan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan. Menyusun laporan realisasi anggaran bagi setiap pengguna anggaran. Melakukan analisa varianse atau selisih dan disampaikan ke pimpinan organisasi dan pihak terkait lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan yang pertama adalah hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, dalam penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Yang ketiga, anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik, sehingga setiap manajemen mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, mengingat setiap manajer atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan. Selanjutnya, yang kelima adalah anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Kemudian, kelemahan. Kelemahan yang pertama di sini adalah dalam menyusun anggaran, penafsiran yang
dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari yang direncanakan. Yang ketiga, karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka potensial dapat menumbuhkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. Kemudian yang keempat, penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat kebijakan terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau cukup. Kemudian contoh anggaran. Yang pertama, anggaran penjualan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran bahan baku. Yang keempat, anggaran tenaga kerja. Dan yang kelima, anggaran biaya overhead pabrik dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Penyusunan anggaran biasanya dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Keanggotaan komite anggaran meliputi anggota direksi, umumnya direktur keuangan, yang kedua manajer pemasaran, yang ketiga manajer produksi, yang keempat manajer keuangan, dan yang terakhir manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Fungsi utama komite anggaran. Yang pertama, menyediakan pedoman umum penyusunan anggaran. Kedua, menawarkan saran teknis. Ketiga, menerima dan mengkaji ulang anggaran. Yang keempat, mengusulkan perubahan. Yang kelima, menyelaraskan perbedaan pandangan. Yang keenam, menyetujui anggaran dengan atau tanpa perubahan. Yang ketujuh, meneliti dengan cermat laporan anggaran yang ada. Selanjutnya, fungsi Departemen Anggaran. Yang pertama, merancang bentuk dan prosedur anggaran. Yang kedua, memberikan gagasan penganggaran untuk semua level manajemen. Yang ketiga, mendidik lini eksekutif dalam penganggaran teknis. Yang keempat, mengumpulkan, menganalisis, dan mengkoordinasikan data. Yang terakhir, mengevaluasi dan melaporkan kinerja yang sebenarnya. Selanjutnya, perubahan CV menjadi perseroan terbatas atau PT dilakukan melalui notaris tanpa harus membubarkan CV terlebih dahulu. Akan mengubah status perusahaan menjadi badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hal-hal yang perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga. Selanjutnya, menyesuaikan anggaran dasar CV. Selanjutnya, membuat akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Yang selanjutnya, para pendiri bersama-sama mengajukan permohonan pengesahan. Selanjutnya, setelah dilakukan pengesahan, Menteri akan dilakukan pendaftaran PT. Yang terakhir adalah pengumuman. Perubahan dapat dilakukan melalui cara seluruh sekutu harus setuju. Yang selanjutnya, seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak dalam CV harus ditaksasi. Selanjutnya, dari total aset, ditentukan berapa besar bagian masing-masing. Lalu datang ke notaris untuk membuat akta pendirian PT. Setelah itu, proses pendirian PT tentu saja harus mengubah seluruh administrasi dan keuangan yang ada karena telah beralih status dari badan usaha menjadi badan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahannya dan kekurangannya. Harap dimaafkan ya. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu di materi selanjutnya.